Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Budi, spesialis anak. Kita akan coba pada kesempatan ini membahas tentang penyakit yang sedang viral ya, itu cacar monyet atau monkeypox. Sebetulnya penyakit ini sudah ada cukup lama ya. Dulu 1958 pertama kali ditemukan di Denmark, di mana penyakit ini menjangkit koloni kera. Mungkin cacar ini menjadi koloni kera yang digunakan untuk penelitian. Setelah itu kemudian kabar mulai ada lagi ditemukannya adanya monkeypox yang menyerang manusia di Kongo. Ditemukan bahwa dia sudah ada transmisi ke manusia. Jadi sebetulnya monkeypox itu penyakit hewan yang bisa ditularkan ke manusia atau disebutkan zoonosis. Nah, mengenai gejala penyakit ini itu ada dua fase penyakit. Yang pertama itu fase prodromal. Fase prodromal ini terjadi 1-3 hari. Itu ditandai dengan panas badan yang tinggi, kemudian jadi kepala hebat, pegel-pegel, lemas gitu ya. Terus ada pembesaran kerja di leher, di kaki, kemudian ada nyeri otot, nyeri sendi yang tidak spesifik untuk satu penyakit. Setelah itu fase penyakit ini masuk ke fase erupsi. Fase erupsi itu mulai timbul kelainan di kulit. Awalnya dia berbentuk ruam, nah kemudian berbentuk kemerahan. Kemudian yang kemerahan itu timbul lepuh. Lepuh itu sepertinya bisa cairan atau nanah. Mirip seperti cacar air, kurang lebih seperti itu gambaran dari ruamnya. Setelah tenting itu, setelah lepuh, kemudian akan pecah, kemudian akan mengering, jadi keropeng, dan kemudian rontok. Itu siklus kelainan kulitnya. Jadi dia akan mulai dari daerah wajah dulu, banyak di daerah wajah, kemudian dia perlahan akan menyebar ke bagian tubuh yang lain. Dan lebih perjalanan penyakit yang fase erupsi ini 2-4 minggu. Karena ini infeksi virus, dia masih mengandalkan sistem pertahanan tubuh kita untuk melawan penyakit. Cara penularan dari penyakit monkeypox ini dia menular bisa dari hewan ke manusia ya. Hewannya itu kera, binatang pengerat seperti tikus. Kemudian juga bisa kontak dengan melalui kontak dari lesi orang yang sakit monkeypox itu, jadi kontak dengan lesinya. Nah, cara-cara lain yang bisa menularkan penyakit monkeypox ini yang pertama dari cakaran binatang buas itu kalau nyakar itu bisa menularkan penyakit monkeypox ini. Kemudian makan daging yang tidak dimasak dengan matang itu juga bisa menularkan monkeypox. Kemudian barang-barang yang terkontaminasi, misalnya orang yang sakit monkeypox itu megang benda tertentu, kemudian benda itu bisa menularkan kalau dipegang dengan orang yang sehat. Kemudian virus bisa masuk ke luka yang terbuka. Misalnya kita punya luka terbuka, itu dia bisa masuk ke situ. Juga dia bisa masuk melalui saluran lendir, baik dari mata, hidung, dan saluran napas itu bisa menular lewat situ. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa penyakit ini menular dari laki-laki ke laki-laki melalui hubungan seksual. Nah, hasil penelitian terakhir ini tidak terbukti demikian, sehingga penyakit ini tidak hanya akan menyerang laki-laki, tapi juga akan bisa menyerang semuanya. Nah, untuk penanganan penyakitnya, dia kan infeksi virus. Karena dia infeksi virus, dia self-limiting disease, jadi penyakit yang sembuh dengan sendirinya oleh daya tahan tubuh kita. Tapi ya, yang harus menjadi catatan adalah semakin jelek sistem imunnya, semakin berat gejala penyakitnya dan semakin panjang penyakitnya. Ini harus kita perhatikan pada anak-anak. Anak-anak itu sistem imunnya belum seperti orang dewasa, sehingga pada anak-anak dia akan lebih rentan untuk tertular monkeypox ini dan gejalanya akan lebih berat daripada orang dewasa. Ini untuk monkeypox ini pada anak-anak ini harus betul-betul diperhatikan. Nah, untuk cara mencegah penularannya yang pertama, hindari kontak dengan hewan buas atau hewan pengerat, hewan monyet ya, atau kontak dengan hewan yang ditemukan mati atau hewan yang sakit itu dihindari. Kemudian kontak fisik dengan orang yang sedang sakit monkeypox. Kedua yang harus kita perhatikan itu adalah universal precaution, jadi pakai masker, rajin cuci tangan. Itu yang terakhir ya, kalau untuk petugas kesehatan jangan lupa menggunakan APD. Nah, kaitannya lagi dengan tadi ya saya sampaikan bahwa sistem imun pada anak-anak ini masih kurang bagus, maka pada anak-anak ini harus betul-betul diperhatikan karena dia akan lebih berat gejalanya. Nah, direkomendasikan karena ini vaksinnya masih belum diberikan secara massal, vaksinnya masih diberikan untuk petugas kesehatan yang bertugas di daerah yang bergejala ya, atau mewabah. Jadi belum masalah, tapi ternyata kekebalan terhadap monkeypox ini juga bisa ditimbulkan oleh vaksin cacar air, sehingga direkomendasikan anak-anak itu diberikan vaksin cacar air, sehingga direkomendasikan anak-anak itu diberikan vaksin cacar air secara lengkap. Kalau menurut IDAI itu cacar air itu diberikan vaksin itu 2 kali, direkomendasikan 2 kali di usia 12-18 bulan. Jadi mungkin upaya kita untuk waspada terhadap kemungkinan monkeypox yang akan menyebar ke Indonesia ini, perhatikan vaksin anak-anak kita, vaksin cacar air anak kita, perhatikan. Yang belum vaksin di usia rentang waktu 12-18 bulan yang direkomendasikan oleh
IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kita harus waspada atau kapan kita datang ke dokter lah. Pertama, saat kita merasa ada gejala yang tadi saya sampaikan itu. Nah, kemudian bisa berkonsultasi ke dokter. Dokter yang direkomendasi bisa ke dokter kulit dan kelamin. Kemudian apakah misalnya gejala itu didahului dengan perjalanan ke negara atau daerah yang sedang mewabah monkeypox. Kesimpulan dari pembicaraan kita ini, monkeypox itu gejalanya mirip dengan cacar air, hanya saja ini penyakit baru, untuk ruangnya memang lebih berat daripada cacar air. Jadi jaga sistem imun kita, jaga kekebalan tubuh kita, jaga fisik, jaga makan, jaga kondisi kita supaya tidak mudah terjangkit oleh virus. Yang kedua, hati-hati, perhatikan anak-anak kita. Anak-anak kita sistem imunnya sangat rentan untuk tertular dan gejalanya pun akan lebih berat pada anak-anak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.